Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya, yaitu prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Langsung saja ke latar belakang dari makalah ini, yaitu kurikulum adalah instrumen pendidikan dinamis yang telah mengalami 11 kali transformasi di Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan tuntutan global. Berpijak pada prinsip relevansi, fleksibilitas, dan kontinuitas, pengembangan kurikulum berfungsi sebagai kompas strategis untuk menyelaraskan visi pendidikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Melalui landasan filosofis dan teknik yang kokoh, kurikulum bertujuan menjembatani teori dengan implementasi lapangan demi mencetak generasi yang unggul, yang kompeten, adaptif, dan berintegritas. Kemudian ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan prinsip pengembangan kurikulum dan mengapa prinsip-prinsip tersebut penting dalam proses pendidikan. Kemudian apa saja prinsip-prinsip umum dan khusus yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum. Kemudian bagaimana penerapan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam konteks sistem pendidikan nasional Indonesia. Dan yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan kurikulum di Indonesia. Kemudian tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama menganalisis pengertian, urgensi, dan landasan prinsip umum dan khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, mengkaji implementasi prinsip kurikulum dalam sejarah reformasi pendidikan di Indonesia. Kemudian menelaah faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum yang adaptif dan relevan. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi konseptual bagi pendidik dan pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Langsung kita ke pembahasan yang pertama, yaitu secara etimologis, kurikulum adalah jalur pacu yang kini dimaknai sebagai kesatuan, tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Pengembangan kurikulum merupakan siklus kontinu, yaitu perencanaan, penerapan, dan yang terakhir evaluasi, yang bertujuan agar sistem pendidikan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, dan tantangan zaman. Adapun landasan pengembangan kurikulum yaitu yang pertama filosofis, menentukan arah, visi, dan nilai luhur tujuan pendidikan. Kemudian psikologis, menyesuaikan materi dengan perkembangan dan teori belajar siswa. Yang ketiga, sosiologis dan budaya, relevansi kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai budaya. Dan yang terakhir yaitu iptek, adaptasi terhadap kemajuan teknologi agar lulusan tetap kompetitif. Kemudian kita ke prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Prinsip kurikulum adalah pedoman dasar agar pembelajaran berjalan efektif, sistematis, dan sesuai kebutuhan. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi harus sesuai dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja, selaras dengan tujuan, materi, metode, dan penilaian. Fleksibilitas. Kurikulum harus lentur, memberi ruang bagi guru dan siswanya dalam menyesuaikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kontinuitas, berkesinambungan antar jenjang vertikal dan antar mata pelajaran horizontal.
Dan yang keempat, efisiensi, yaitu penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya secara optimal. Dan yang terakhir, efektivitas. Mampu mencapai tujuan pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan para siswa atau peserta didik. Kemudian kita ke prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum, yaitu prinsip khusus merupakan pedoman dalam mengembangkan setiap komponen kurikulum agar lebih terarah dan berkualitas. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Dirumuskan jelas, terukur, dan mencakup kognitif, efektif, psikomotorik, serta sesuai kebutuhan siswa dan juga para masyarakat. Dan yang kedua yaitu isi kurikulum. Isi kurikulum yaitu materi harus relevan dengan tujuan, sesuai perkembangan iptek, kontekstual, dan disusun sistematis. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran. Metode sesuai materi, berpusat pada siswa, mendorong berpikir kritis dan aktif, pendekatan saintifik, PPL, dan proyek. Kemudian yang keempat yaitu media dan alat. Media dan alat harus sesuai dengan tujuan, karakter siswa, dan mudah digunakan, serta meningkatkan efektivitas, termasuk media digital. Oke, untuk selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi harus menyeluruh, beragam metode, dan juga autentik, dan digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Jadi untuk evaluasi kita harus memakai beragam metode dan juga digunakan untuk pembelajaran, untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah kita lakukan dalam kelas. Kemudian kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor agar tetap relevan dan kontekstual. Yang pertama yaitu perguruan tinggi, sumber pengembangan ilmu dan acuan kompetensi pendidikan lanjutan. Kemudian ada sosial, yaitu menyesuaikan kebutuhan masyarakat, budaya, dan perubahan sosial ekonomi. Yang ketiga yaitu nilai dan filosofi, harus berlandaskan Pancasila, agama, dan juga budaya lokal. Dan yang terakhir, iptek dan teknologi, menuntut literasi digital dan berpikiran kritis dan juga adaptasi era digital. Implementasi di Indonesia yaitu ada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yaitu relevansi dan fleksibilitas. Tantangannya dalam kurikulum ini yaitu kesenjangan fasilitas, SDM, dan juga kondisi daerah masing-masing. Kunci dalam keberhasilan kurikulum ini yaitu profesionalisme dan juga kreativitas guru. Jadi untuk kesimpulan dari makalah ini yaitu kurikulum adalah inti pendidikan yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi, serta dikembangkan secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptek. Pengembangannya berlandaskan prinsip umum dan khusus, dan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, nilai pendidikan, dan teknologi, serta diimplementasikan melalui kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, dengan guru sebagai kunci keberhasilannya. Jadi sebagai penutup, yaitu kurikulum PAI bukan sekedar hanya dokumen akademis, melainkan ikhtiar kita dalam membentuk akhlak dan jati diri umat. Semoga prinsip-prinsip pengembangan yang telah kita diskusikan bisa menjadi wasilah untuk melahirkan generasi khairul ummah yang berintegritas dan unggul. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk makalah atau presentasi pada kesempatan hari ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.